Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini saya hadir kembali di hadapan Anda semua. Di tanggal 15 Ramadan saya hadir untuk menjumpai Anda semua dengan harapan para sahabat berkah senantiasa selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu bersama keluarga. Dan pada malam hari ini di studio Berkah Multimedia saya menghadirkan seorang tokoh organisasi, seorang tokoh agama juga. Beliau ini sebenarnya keponakan saya, tapi kebetulan dia posisinya ada di organisasi Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb. Dia adalah sebagai khatib Syuriah PCNU. Dia adalah ke Bahrul Widat. Saya hadirkan pada malam hari ini sebagai bintang tamu di channel Berkah Multimedia untuk kita bincang-bincang santai tentang beberapa hal, terutama menyangkut beberapa kegiatan yang saat ini lagi booming di Kecamatan Peragaan, yaitu tentang pertandingan tari tambang. Jadi saya akan mencoba menggali lebih dalam dari sisi fikihnya bersama beliau. Barangkali apa yang akan kita perbincangkan pada malam hari ini bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua untuk para sahabat Berkah Multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali Anda pada malam hari ini bisa hadir di channel saya, di studio saya Berkah Multimedia. Selamat beribadah puasa. Amin. Cong Bahrul Widat. Ini begini, sengaja memang saya hadirkan Anda ke studio saya karena di Peragaan sekarang ini sedang booming, ada apa lomba, apa pertandingan, saya tidak tahu konsepnya seperti apa, tapi yang pasti kalau saya lihat dari definisi definisi secara umum di ilmu pengetahuan, misalnya antara pertandingan dengan perlombaan itu adalah beda gitu. Kalau perlombaan ini biasanya tidak harus berhadapan antara satu orang dengan orang lain, atau face to face, atau pupil to pupil, atau regu dengan regu. Tetapi kalau pertandingan itu kan harus ada pertandingan yang menghadapkan satu orang dengan orang lain, yang endingnya itu adalah untuk menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Nah, di Peragaan ini sekarang sedang booming pertandingan tari tambang. Bahkan sekarang yang mengadakan itu bukan hanya pemerintah, bukan hanya masyarakat, tapi juga sudah ada yang melaksanakan itu adalah pondok pesantren. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama kali kepada Ki Bahrul Widat ini adalah dalam konsep fikih itu sebenarnya perlombaan dengan pertandingan itu sama atau tidak? Terima kasih kami diberi kesempatan pada channel YouTube Berkah Multimedia. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau kita bicara syukur, ini tidak hanya karena yang paling baru ini adalah, maka kita syukuri ini. Kemudian mengenai lomba tari tambang, pertandingan tari tambang atau lomba tari tambang. Jadi tari tambang itu ya mengikuti aksi daripada reaksi Newton 2 itu ya. Jadi ada berhadap-hadapan, yang ditari itu adalah tambang. Kalau kita bicara masalah tari, memang tari menari itu selalu menarik untuk dibahas sebetulnya. Kalau sudah dibahas, maka
meskipun yang dibahas itu adalah masalah tarik tambang judulnya, tapi kita sebetulnya bisa dengan hasil daripada bahasan tarik tambang bisa mengetahui kepada pertandingan-pertandingan yang selain tarik tambang juga. Karena memang dalam agama itu ya bahasa fikih itu dalam Al-Qur'an kadang judulnya ambil saja wala tajma'u bainal ukhtaini. Tidak boleh mengumpulkan nikah di antara dua saudari ya. Jadi kalau Zainab dengan Fatimah itu bersaudara dikumpulkan tidak boleh. Tapi sebetulnya walaupun bahasa Al-Qur'an itu simpel, ternyata tidak hanya kepada masalah itu saja. Tapi mengumpulkan dengan bebeknya, mengumpulkan dengan embahnya, dengan berbagai macam itu, kemudian itulah peran daripada ilmu fikih. Di Al-Qur'an hanya sekedar judulnya wala tajma'u bainal ukhtain, tapi kemudian oleh hadis dijelaskan dan juga dengan bibitnya ditambah lagi di hadis, dan juga kemudian oleh fikih disimpulkan bahwa setiap orang yang tidak boleh kawin maka tidak boleh dikawin secara bersamaan. Andaikan ada dua bersaudara, dikira-kirakan andaikan satunya itu laki-laki, satunya perempuan, boleh enggak nikah? Kalau di antara saudara kandung itu kan seandainya satunya laki-laki tidak boleh untuk kawin, maka dua-duanya kalau dikawin oleh seseorang ini tidak boleh ya. Nah, ini rumusan fikih akhirnya sampai kepada masalah seperti itu. Kemudian kita masuk kepada masalah tarik tambang. Tarik tambang itu sebetulnya olahraga itu ya boleh. Secara umum namanya olahraga itu boleh, tapi kemudian ada perbedaan ketika sudah itu kita masukkan kepada pertandingan atau perlombaan. Dalam fikih pertandingan atau perlombaan itu semuanya dianggap sama-sama musabaqah. Dengan istilah musabaqah. Bab musabaqah itu memang babnya pertandingan atau perlombaan. Jadi mungkin tanding tinju itu bab musabaqah. Umpamanya balapan sepeda, itu juga bab musabaqah. Balapan kuda atau panah-panahan. Jadi kamu sekarang memanah, setelah itu datang kemudian kamu yang paling mengena sasaran siapa, itu juga musabaqah. Jadi musabaqah itu tidak harus yang ada juara 1, 2, 3 itu, tapi juga itu termasuk musabaqah. Kemudian bertanding langsung dua orang umpamanya balapan kuda, itu juga dianggap musabaqah. Ya, tapi karena di Indonesia itu definisi itu menjadi berbeda. Contoh musabaqah tilawatil Quran. Jadi yang maju itu tidak harus satu melawan satu, bukan satu orang dengan orang lain. Tapi jadi yang di lomba itu hanya satu orang dulu kemudian dinilai oleh juri. Di Indonesia yang dikatakan lomba harus seperti itu. Tapi dalam fikih itu semuanya baik yang seperti itu ataupun yang bertanding langsung itu semuanya masuk kepada bab musabaqah. Kemudian dalam olahraga itu ya bisa tarik tambang, bisa volley, bisa sepak bola, bisa lari. Itu dalam lomba ternyata kalau sudah masuk pada lomba yang asalnya tanpa persyaratan, olahraga itu diperbolehkan, bahkan ada anjuran olahraga. Tapi ketika masuk pada pertandingan maka ada persyaratan. Di antara syaratnya itu langsung di kitab-kitab dijelaskan. Pertama itu harus tidak sampai meninggalkan sholat, mengakhirkan sholat dari waktunya dengan sebab perlombaan. Kemudian yang kedua
adalah tidak membuka aurat. Memang teks dalam kitab fikih itu langsung begitu. Nanti saya bacakan ibaratnya biar lebih jelas. Kemudian yang ketiga itu harus niat untuk menguatkan badan, menjaga stamina badan, bukan hanya untuk menang-menangan saja. Jadi menang-menang saja. Yang keempat, tidak sampai terjadi saling caci maki di dalam pertandingan tersebut, apalagi kalau sampai melebihi daripada itu. Jadi sampai misalnya akan menimbulkan pertengkaran, musuhan. Kalau sampai seperti itu maka tidak diperbolehkan. Jadi sebetulnya bahasa fikihnya itu jangan sampai syaratnya tidak sampai terjadi saling caci maki bahasanya. Kemudian kalau melebihi dari itu ya mafhum awlawi. Mafhum awlawinya seperti itu. Jadi di dalam fikih itu memang jarang yang langsung jadi, tapi itu harus diproses dulu dengan kaidah-kaidah usul fikih. Kalau memang terjadi seperti itu, maka syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka menjadi haram. Walaupun esensi daripada olahraganya itu boleh, esensi dari perlombaan itu juga boleh, dengan syarat tidak ada iwat. Lomba apa saja itu ya, dengan syarat tidak ada iwat. Iwat itu adalah misalkan A dan B bertanding. A memberi uang muka, memberi uang pendaftaran. B juga ada uang pendaftarannya, sama-sama 100.000 umpamanya. Ketika A yang menang, maka yang 200.000 diberikan A semua. Kalau B yang menang diberikan diberikan kepada B semua. Kalau seperti itu maka tidak diperbolehkan karena ada unsur judi. Maka sering ditanyakan, ini ada perlombaan, ada uang mukanya, bagaimana? Maka saya dalam fikih, kalau uang muka itu menjadi hadiah daripada perlombaan tersebut, maka itu ada unsur judi, kalah dan menang. Itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh. Lomba apa saja termasuk tadi tambah. Tapi kalau uang muka itu sekedar administrasi untuk panitia, sementara hadiahnya itu diambilkan dari sumber yang lain, maka itu diperbolehkan. Nah, sekarang yang misalnya apakah yang diharamkan itu karena elat ada unsur riba? Artinya apakah tidak ada elat lain? Contoh misalnya karena mengandung unsur menyakitkan. Contoh kayak tinju. Kalau tinju itu kan itu tidak ada uang muka, tidak ada uang pendaftaran atau istilahnya uang penita gitu. Tetapi akan ada unsur menyakiti. Jadi masalah unsur menyakiti itu juga dipertimbangkan. Artinya apa? Bahwa ada perkara itu memang zatiyah secara esensi boleh, tapi karena ada aridi yang lain yang tidak perkara yang datang yang kondisinya menuntut seperti itu yang menjadikan tidak diperbolehkan. Jadi kalau saya bacakan ini ya, bahwa lomba itu syaratnya adalah tidak adanya iwat tadi iwat untuk dijadikan hadiah kepada yang menang. Kemudian iwat itu uang muka istilahnya, bahasa fikihnya iwat. Kemudian tidak membuka aurat, 2. Yang ketiga tidak sampai mengakhirkan waktu sholat karena permainan tersebut. Ini sebetulnya mengakhirkan waktu sholat tidak hanya lomba saja, permainan apa saja memang ada. Kemudian tidak ada perkataan-perkataan kotor dan batil, semisal mencaci maki seperti saya tadi. Kemudian bertujuan untuk menguatkan badan, untuk perang umpamanya, olahraganya, bukan bertujuan untuk memang mengalahkan yang sifatnya negatif. Kalau seperti itu, jika syarat-syarat tersebut itu terpenuhi maka boleh. Tapi apabila ada satu syarat saja cacat, maka tidak diperbolehkan. Kalau ibaratnya di sini, karena kalau
apa namanya hukum fikih itu memang sebaiknya dengan ibarat referensi. Betul. Wa fi winhadil muslim wa tadusu la'bu qarratil qadam. Ini konteksnya memang sepak bola ya. Tapi sama-sama itu adalah olahraga, sama-sama sebuah pertandingan. Bisyarti ayyun wiya bihal khufat ala quwwatil badan. Yang kedua wa alla takshifa fihal afkhad. Tidak membuka paha, itu maksudnya tidak membuka aurat. Wa alla tuakhir lahas salah wa an takhluwa min qauliz zur wal batil min satmin wa satmin wa ma ila dzalik. Ini semuanya adalah persyaratan-persyaratan di dalam sebuah pertandingan. Memang kalau itu adalah seperti disampaikan tadi bahwa ada sebuah pertandingan yang itu booming, itu memang kita harus hati-hati dan harus bijak untuk menyikapi, karena kalau langsung dikatakan haram umpamanya itu sepertinya terlalu kaku. Tapi kalau dikatakan boleh secara mutlak tidak mungkin, karena memang tidak ada perkara boleh secara mutlak. Makan saja itu makan yang boleh, tapi tetap ada syarat juga kan, ada ketentuan-ketentuan tertentu. Makan kalau sampai melewati batas bisa haram juga. Jadi sebetulnya olahraga itu perkara mubah, tapi ada hal-hal yang disyaratkan di dalam perkara mubah, dan itu setiap perkara mubah itu ada persyaratan-persyaratan, karena tidak sepi dari arit-arit yang masuk di dalam kegiatan tersebut, termasuk dalam tarik tambang. Kadang kalau sampai ada permusuhan umpamanya, ini kan kalau yakin atau ada zon kuat bahwa itu nanti kalau masuk pertandingan mesti terjadi permusuhan, maka sebetulnya pertandingannya itu boleh. Tapi karena mengakibatkan permusuhan, apalagi kalau seperti tarik tambang, kalau zaman dulu, entah kalau sekarang, itu sampai ada doa-doa jelek, mengandung unsur mijis, yang itu sebetulnya masuk sihir dalam fikih. Betul. Jadi doa-doa jampi-jampi yang itu adalah untuk memudaratkan kepada orang lain, baik memudaratkan badannya, memudaratkan pikirannya. Kalau yang pikirannya itu istilahnya apa, mahabbah ya. Jadi seorang mestinya tidak cinta karena dia akhirnya sampai tergila-gila, itu semuanya masuk sihir. Nah sekarang misalnya dari peserta itu terjadi hal-hal yang seperti itu. Contoh misalnya dari persyaratan-persyaratan itu ada satu yang tidak terpenuhi, misalnya mengakhirkan sholat atau menggunakan sihir dan sebagainya. Nah yang haram itu atau yang berdosa itu apakah hanya peserta lombanya atau juga panitia? Kalau seperti itu, karena ini semuanya andil andil di dalam kemaksiatan tersebut, maka juga dosanya itu ada andil dari semuanya itu kalau seperti ini. Kecuali dari panitia sudah mewanti-wanti, jangan, ayo berhenti, kok tidak berhenti. Panitianya tetap sholat umpamanya. Kalau seperti itu sudah tidak ada andil. Tapi ini adalah satu kesatuan dari panitia, dari peserta lomba. Kok ternyata itu kompak untuk mengakhirkan sholat, maka semuanya menjadi haram. Jadi saya tidak melarang tarik tambang. Umpamanya kita berdua dengan paman tarik tambang di sini sekedar olahraga, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau memang yang terjadi itu hendaknya ini diantisipasi syarat-syarat seperti ini, karena memang ada mafsadahnya itu besar kalau sampai karena olahraga, padahal masih banyak olahraga yang lain yang tidak sampai menimbulkan terhadap permusuhan. Dan memang banyak hal yang sampai menimbulkan permusuhan itu ternyata dilarang. Contohnya ini tidak sampai permusuhan sebetulnya, masalah orang melihat hilal. Saya melihat hilal, tapi orang lain tidak ada yang melihat hilal, maka saya itu haram untuk mengikhbarkan kepada orang lain. Saya silahkan untuk melakukan sholat Id sendiri, kalau memang Idul Fitri, atau puasa sendiri. Puasa sendiri kalau itu, tapi dilarang untuk menyebarkan kepada orang lain. Ini dalam kitabnya Syekhina, guru kami Kimemun Zubair, Nususul Akhyar. Karena apa? Karena kalau itu semuanya menyebarkan seperti itu akan terjadi konflik
yang membingungkan kepada masyarakat, maka menyebarkannya itu haram. Ini kan tidak sampai jadi permusuhan. Apalagi kalau memang sebuah pertandingan itu sudah ada yakin atau zannul qawi dan sangkaan, asumsi yang kuat bahwa memang sudah biasa terjadi permusuhan. Terus pertanyaan berikutnya, orang melakukan kesalahan atau orang melakukan maksiat itu kan karena faktor dua hal. Pertama, karena memang ada niat untuk melakukan maksiat, atau karena ada kesempatan. Nah sekarang kalau misalnya dengan adanya pertandingan atau lomba tarik tambang itu, ini kan kadang-kadang oleh penonton atau oleh pihak-pihak yang lain dijadikan momen untuk bertaruh. Walaupun yang bertaruh itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan yang ikut lomba. Nah kalau misalnya terjadi taruhan di luar oleh penonton bahwa kalau si A menang saya taruh 10 juta, kalau si B menang saya taruh 20 juta misalnya. Nah secara hakikat yang berdosa itu kan yang bertaruh. Tetapi yang bertaruh itu sebenarnya di awal memang tidak ada niatan untuk bertaruh, tetapi karena sudah ada momentum untuk bertaruh, maka kemudian dia bertaruh. Nah, bagaimana kalau terjadi hal yang seperti ini? Judi di antara penonton ya. Judi di antara penonton. Kalau judi di antara penonton itu sebetulnya kalau memang mau berjudi, mental judi, sebetulnya apa saja bisa dijadikan judi sebetulnya ya. Jadi kami sholat umpamanya. Sholat itu bisa dibuat judi, itu kira apa menurut kamu baca surat Al-Baqarah apa An-Nisa umpamanya seperti itu. Kalau memang mau dijadikan judi ya bisa dibuat momentum. Ya bisa dibuat momentum karena tidak semua seperti itu adalah bukan karena itu sebetulnya, karena mentalnya saja mental judi. Akhirnya apapun, kalau zaman dulu itu yang dijadikan judi sampai orang hamil itu ya. Menurut kamu itu laki-laki apa perempuan itu? Padahal orang hamil itu ya ndak berdosa sebetulnya ya, ndak menimbulkan kecuali memang itu adalah memang satu-satunya sebab yang memang sudah sangat berkaitan dengan judi umpamanya. Baru ini apa namanya ada dosanya juga kepada orang yang seperti itu. Kalau seperti sebuah pertandingan kok ternyata di luar berjudi, itu maka dosanya judi itu tidak berimbas kepada orang yang bertanding. Sama saja dengan pemilihan kepala desa ya. Pemilihan kepala desa memang terus berlanjut, tapi bagaimanapun saja kita tidak menutup mata bahwa di luar sana entah di mana itu selalu ada saja orang yang berjudi seperti itu. Tapi dosanya judi itu tidak sampai kepada dosanya orang yang mencalonkan kepala desa, karena sebetulnya tidak andil sebetulnya. Jadi memang di fikih dipilah-pilah antara ada i'anah alal ma'asi, ada tasabbub fil maksiyah, itu yang diharamkan. Ada memang karena perkara tersebut kemudian ada orang melakukan perkara haram. Kalau itu adalah i'anah alal maksiyah, jadi memang menolong untuk maksiat, itu memang ada andil orang itu tersebut. Katakan dalam perjudian itu ada andil, ini kan tidak ada andil, kecuali orang yang menunjukkan kamu mau berjudi ini, seperti itu baru dikatakan i'anah alal ma'asi. Sekarang bagi peserta, kalau motivasinya adalah hadiah, karena dia tahu bahwa peserta itu sudah membayar uang kontribusi atau uang pendaftaran itu dengan nominal yang berapapun lah. Tapi memang panitia kadang-kadang untuk menarik minat peserta itu hadiahnya memang besar-besar. Ada yang sepeda motor, ada yang TV gitu. Sehingga peserta yang ikut itu orientasinya atau motivasinya adalah hadiah. Ya, kalau masalah motivasi hadiah itu sebetulnya memberi motivasi itu memang hal yang memang diakui oleh agama. Sampai di agama itu memang ada bab tersendiri, bab hadiah. Di antara bab hadiah, motivasinya hadiah itu apa? Ada yang lil ikram, karena memuliakan kemudian diberi hadiah. Ada yang karena untuk memberi motivasi terhadap hal positif.
kemudian diberi hadiah. Jadi ada pemberian itu ada sedekah, ada hibah, ada hadiah, itu mirip semuanya, sama-sama pemberian, cuma ini tujuannya yang beda. Kalau memang hanya murni untuk mencari pahala, jadi sedekah sama-sama memberi. Kalau itu ada ijab qabul umpamanya, tanpa tujuan sedekah, pokoknya ini saya berikan, itu dari hibah kalau ada ijab qabulnya. Kemudian kalau itu adalah untuk lil ikram, untuk memberi motivasi, itu masuknya kepada hadiah. Jadi sama-sama pemberian, cuma namanya saja itu berbeda. Baiklah, terima kasih Ki Bahrul Widad ini. Kita sudah melakukan pembahasan singkat tentang hukum dari olahraga tarik tambang. Kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa semua olahraga itu boleh, semua asal memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah disampaikan oleh Ki Bahrul tadi. Bahwa pertama, tidak boleh ada iwat, tidak boleh buka aurat, terus tidak boleh mengakhirkan sholat, tidak boleh caci maki yang akan menimbulkan permusuhan. Mungkin pesan terakhir sebagai Ki Bahrul. Pesan terakhir dari saya bahwa sebetulnya setiap perkara mubah itu tidak ada yang mubah secara mutlak, tapi pada suatu saat itu harus ada batasan-batasan tertentu yang bila dilanggar maka menjadi tidak boleh. Demikian juga perkara haram, yang esensinya haram itu tidak bisa dikatakan haram secara mutlak. Katakan bohong itu memang esensinya, datnya itu adalah perkara yang tidak baik, perkara yang haram, tapi pada satu kondisi itu bisa sunnah, bahkan bisa menjadi wajib. Oleh karena itu, kalau kita membahas fikih ini hendaknya sampai detail dan dibahas secara komprehensif agar tidak sepotong-potong. Ini mungkin betul. Dari kami, mohon maaf. Sama-sama, terima kasih Ki Bahrul. Terima kasih pada penonton, para sahabat Berkah Multimedia yang telah mengikuti bincang-bincang kami. Mudah-mudahan apa yang kami suguhkan, apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat buat kita semua. Saya akhiri pertemuan ini, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita bertemu dengan bintang tamu yang lain, dengan pembahasan yang lain tentunya. Dan harapan mudah-mudahan sekali lagi semua sahabat berkah diberikan kesehatan dan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.